saking tengahing samudra. Halo friends, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan betah ya di rumah aja. Supaya kalian gak bete, mungkin kalian suka cerita-cerita urban legend. Kalian pernah dengar nggak 10 urban legend? Nah, saya akan menceritakan 10 urban legend yang terkenal pada masanya waktu itu. Mungkin biar kalian gak bete aja di rumah, kalian sambil simak cerita ini. Yang pertama ada kisah urban legend yang judulnya itu The Blind Man. Dia itu urban legend dari Amerika. The Blind Man atau pria buta ya. Nah, jadi itu ceritanya ini suatu ketika nggak lama tuh setelah akhir Perang Dunia Kedua. Nah, seorang gadis muda bertemu dengan seorang pria buta di jalan. Sang pria buta meminta tolong pada sang gadis itu. Nah, untuk mengantarkan sebuah surat ke temannya yang berada di kota itu kan. Nah, jadi itu pas itu ada perempuan, terus dia tuh ketemu pria buta, terus kata pria butanya, tolong antarkan ini paket ini gitu, karena saya buta tidak bisa melihat, ke rumah teman saya, dikasih alamatnya tuh. Nah, tentu aja tuh gadis itu kan ya namanya sama orang buta kan berusaha ramah gitu. Nah, itu langsung setuju dia bantu pria buta itu untuk nganter tuh. Nah, lalu pria buta itu ngasih surat dalam amplop sama gadis itu. Nah, gadis itu juga pergi tuh langsung. Nah, namun saat menoleh ke belakang, pria buta itu udah pergi gitu, pergi nembus kerumunan di situ kan. Di situ lagi pada ramai lah ceritanya, suasananya kan kayak di jalan-jalan raya gitu tapi ramai gitu. Terus dia langsung ya cepet-cepet pergi aja gitu, nggak pakai tongkat gitu, padahal tadi dia pakai tongkatnya gitu buat temen gadis buta itu. Nah, gadis itu kan curiga tuh, apa sih yang ada di surat itu yang dititipin ke dia gitu kan. Nah, habis itu dia bawa surat itu ke kantor polisi kan. Nah, 2 orang polisi akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya dan mengantarkan surat itu ke alamat yang dituju. Ketika 2 polisi itu tiba di alamat tersebut, ya mereka ngetok tuh pintu, dan seorang pria dengan rambut banyak uban dia ngebuka pintu itu. Nah, begitu melihat kedua polisi itu, pria itu terlihat panik kan dan langsung berusaha kabur terus kabur ke dalam tanpa menutup pintu dan menguncinya lagi karena saking paniknya. Nah, untunglah kedua polisi itu sudah menangkapnya tuh. Dalam rumah itu dikejar, langsung ditangkap. Nah, curiga atas perilaku pria itu, mereka pun menggeledah ke dalam rumah itu dan terkejut akan apa yang mereka temukan. Nah, di ruangan bawah tanah nih terutamanya nih ya friends, mereka menemukan kotak es berisi potongan-potongan daging. Namun di dasar peti tersebut barulah mereka menemukan asal daging-daging itu, di mana tergeletak jenazah seorang wanita yang nggak utuh lagi ya. Di situ kayak dia itu memperdagangkan daging manusia. Jadi ia memperdagangkan, jadi kemungkinan dia punya banyak pasien yang kanibal gitu. Serem deh pokoknya. Nah, kanibal gitu, terus dia ngedagangin gitu, perdagangan daging manusia itu. Nah, pasca itu kan emang pasca perang, jadi makanan itu emang sulit ditemukan gitu pas perang itu. Nah, pria itu pun akhirnya dipenjara. Dan bagian paling mengerikan adalah ketika para polisi itu memutuskan membuka dan membaca surat. Jadi kan surat itu tuh yang disuruh dititipin ke cewek itu, sama pria buta itu kan dititipin ke cewek itu disuruh nganterin tuh ke pria yang udah tua beruban itu gitu kan. Nah, jadi kan cewek itu nggak mau nganterin, terus ngasihnya ke kantor polisi. Nah, polisi itu yang nganterin. Nah, akhirnya sama polisi itu dibuka. Pas dibuka ya cuma ada tulisan, ini kiriman terakhirku minggu ini. Apa kalian bisa nebak-nebak nggak maksudnya dari cerita urban legend ini dulu di situ ya? Mungkin di sini ada kiriman terakhir si cewek itu sebagai kirimannya. Mungkin ketika dikasih amplop, nah si cewek itulah korbannya gitu. Nah, si cewek itu mungkin akan dibawa masuk ke sobat bius, lalu jadilah korban salah satu daging-daging yang akan diperjualbelikan nanti. Untung aja cewek itu ngeliat ke belakang dan dia punya firasat aneh, kok janggal gitu. Dia nemunya pakai tongkat tapi dia langsung kabur nggak pakai tongkat gitu. Jadi akhirnya keputusan yang baik. Nah, sini mungkin
ada pesan singkatnya, kalian harus waspada tetap, apapun orang nitipin apa ke kalian, waktu minta tolong kalian ya mungkin bisa ke polisi atau nyari teman kalian yang setidaknya kalian tidak sendiri untuk mengantarkan paket itu. Dan oke, ini ada kisah urban legend yang kedua, mungkin nggak bisa diceritain banyak, ada 10 urban legend, saya ceritakan tiga dari satu. Nah ini dua lagi ya, akan saya ceritakan kisah urban legend juga yang terkenal pada masa zaman itu. Ini ada kisah kedua, ada Endless Love dari Jepang ya. Kalian tahu Endless Love? Nah ceritanya itu suatu malam ada seorang pria bermimpi. Nah mimpi dia itu sangat buruk. Ia bermimpi berada di tengah padang pasir yang sangat panas. Ia tak tahu kenapa ia bisa berada di sana. Nah saat melihat ke bawah barulah ia sadar bahwa ia membawa sebuah golok. Jadi dia membawa sebuah golok yang sangat tajam. Nah golok itu terbuat dari baja. Dia itu kan mengkilap tuh di padang pasir tuh. Dia jadi sampai mantulin panas matahari ke mukanya gitu dia. Nah terus dia berjalan tuh, bawa golok itu jalan, mencoba untuk menemukan jalan keluar dari padang pasir itu. Nggak cuman dari panas terik matahari aja sih yang menyiksanya, namun juga perasaan bahwa ia sendirian di sana dan tak ada yang bisa menolongnya. Nah tiba-tiba dari kejauhan dia melihat tuh sesuatu. Dari kejauhan ternyata dia ngelihat sesuatu. Pas dideketin itu ternyata dia itu ada manusia gitu yang lagi berbaring di atas pasir. Nah pria itu merasa sangat gembira gitu kan. Wah dia senang tuh akhirnya setelah sekian lama berjalan panas-panas cuman bawa golok gitu kan. Entah apa gitu maksud dari mimpi itu. Terus dia ngelihat dari jauh ada pria yang tergeletak gitu. Akhirnya dia seneng kan. Terus dia kan lari nyamperin menghampiri pria yang tergeletak itu. Namun ketika udah sampai ya wajahnya berubah menjadi ketakutan pria itu ngelihat. Nah pria yang ia lihat sedang berbaring itu dia jadi ketakutan, gemeter gitu, didorong rasa takutnya. Ia pun berteriak kan dan mengayunkan golok itu ke leher pria itu. Jadi karena dia panik kok jadi sama gitu, akhirnya dia hilang akal ya. Dengan golok itu dia kayak membunuh diayunkan gitu ke leher pria itu, dan ya akhirnya ditebas tuh kepala dari pria itu hingga tewas lah gitu kan. Nah darahnya kan tuh merembes tuh di pasir tuh, dan begitu dia sadar apa yang dia lakuin, dia pun nyesel gitu. Dia nyesel saking takutnya kan. Nah lalu dia nangis dengan membuang golok itu dibuang tuh. Dia nangis, dia nyesel gitu, kenapa nggak dia ajak bareng aja gitu, ataupun diajak jalan, atau ya mungkin bisa cerita kenapa asal mula dia ada di situ, walaupun dia adalah dirinya sendiri gitu, mirip dirinya sendiri gitu. Dia panik akhirnya karena ketakutan, nggak hilang akal, dia membunuh pria itu yang mirip dengan dirinya sendiri itu. Nah setelah itu dia nyesel, dibuang goloknya. Lalu beberapa saat kemudian dia memutusin untuk jalan lagi tuh. Goloknya karena udah dibuang, dia memutusin jalan lagi terus ke padang pasir itu. Namun ya sejauh apapun dia berjalan, yang ia lihat ya hanya padang pasir gitu kan, padang pasir gitu. Nah saat pria itu udah kelelahan tuh, dari kejauhan pria itu pun ambruk gitu, tubuhnya tergeletak dan ia sudah pasrah menerima kematiannya. Wah udah nggak ada tenaga lagi nih buat ngelewatin padang pasir ini. Akhirnya ya udah dia pasrah gitu kan. Nah namun pas ia pasrah itu dia dengar suara langkah gitu yang mendekat gitu. Wah ada suara langkah kaki nih yang ngedeketin dia gitu kan, dari jauh gitu ada suara. Lama-lama deket gitu suara itu. Nah terus dia pun nggak kuat lagi tuh untuk melihat kepalanya ke atas, ngedengakin gitu. Nah untuk melihat siapa sih itu yang datang gitu ya. Namun ia sangat berharap, dan pria itu pun berharap orang tersebut akan menolongnya gitu ya. Namanya ada lagi di pasang pasir kan, terus dia nggak punya tenaga lagi, ambruk, tiba-tiba didengar suara langkah kaki, ya dia berharap orang itu nolong dia gitu. Akhirnya dia walaupun nggak punya tenaga buat ngelihat ngangkat kepalanya gitu buat ngelihat siapa sih yang datang gitu kan. Nah namun pas apa yang dia lihat ya itu, dia takut lagi gitu. Udah tadi ketemu orang yang tergeletak mirip dengan dia, sekarang pas dia
nengok, bisa ada tenaga buat nengok ke atas. Nah dia pun ngelihat ternyata itu yang datang dirinya sendiri juga sama, ternyata yang datang itu dirinya sendiri. Dia bawa golok juga gitu. Nah ia melihat orang pria berdiri di atasnya dengan membawa sebuah golok, ya kan? Dia adalah pria itu. Jadi pas dia nengok ke atas itu ternyata yang dia lihat itu adalah dirinya sendiri yang bawa golok gitu, yang masih segar gitu kan. Nah dengan apa? Dengan ekspresi wajah yang sama-sama ketakutan, yang berbaring ekspresi ketakutan dia. Nah pria yang mirip dirinya dia juga lagi bawa golok sama ketakutan juga, dan akhirnya terbayanglah apa yang tadi terjadi seperti itu. Jadi ya nggak ada ujungnya nih cerita gitu. Akhirnya dia menemukan, berada di seberang pasir, menemukan dirinya sendiri tergeletak, terus dia bunuh. Habis itu dia sendiri yang tergeletak, terus datang juga dirinya sendiri seperti di masa depan gitu. Terus seperti itu berulang-ulang. Nah mungkin itu urban legend dari Jepang yang mungkin di sana terkenal juga pada masanya gitu kan, cerita yang nggak ada akhir gitu, namanya urban legend ya. Nah terus ini adalah cerita yang ketiga. Nah cerita ketiga ini dari Amerika lagi ya, yang berjudul Sarah gitu. Jadi cerita ini adalah cerita tentang seseorang yang mendapatkan adik yang bernama Sarah. Nah di cerita ini kalian pasti tidak akan menduga ya apa yang akan terjadi. Suatu ketika ada seseorang yang menginginkan adik kecil gitu kan. Ya aku selalu ingin punya adik kecil, aku anak tunggal, jadi aku selalu sendirian di rumah. Nah karena itu saat kedua orang tuaku pulang dan membawa Sarah, aku sangat gembira. Dia sangat lucu, aku tak sabar ingin segera bermain bersamanya. Pada hari-hari pertama, ia selalu tidur di kamar orang tuaku. Ia selalu menangis. Kadang kami tak bisa tidur semalaman karena tangisannya. Ayahku lalu membuatkan kamar untuknya di basement. Ia membuatkan tempat tidur dengan kerangkeng agar ia tidak jatuh atau merangkak keluar dari tempat tidur. Kadang-kadang aku turun ke basement untuk melihat keadaannya. Ia berbaring di sana dengan matanya yang lebar menatap langit-langit. Orang tuaku mengingatkan untuk tidak memberikan benda yang tajam kepadanya. Mereka takut Sarah akan melukai dirinya sendiri. Aku memberikannya beberapa mainanku melalui sela-sela jeruji itu. Namun ia selalu marah dan membantingnya keluar sambil mulai menangis. Kurasa Sarah tak begitu memperdulikan mainan. Ketika mulai sekolah, aku merasa berat harus meninggalkan Sarah di rumah. Namun ibu berkata bahwa Sarah belum siap untuk sekolah. Sepulang sekolah, aku selalu menceritakan kepadanya hal-hal yang aku pelajari di sekolah. Aku menggambar bersamanya dan bermain dengannya. Aku tak akan pernah melupakan hari di mana aku pulang dari sekolah dan Sarah tak ada dimanapun. Ranjangnya kosong dan semua pakaiannya lenyap. Ibu hanya duduk di dapur sambil menatap jendela. Ia terlihat sangat sedih. Waktu itu aku menanyakan, "Di mana Sarah?" Ibu mulai menangis. "Dia tidak ada lagi." Sambil menangis menjawab pertanyaanku itu. "Aku tidak mengerti, kita harus menemukannya." Sambil aku menjerit mengatakan itu, ibu hanya menggeleng. "Sarah sudah meninggal, ia ada di surga sekarang." Ayah membongkar ranjang yang ia buatkan untuk Sarah. Ia juga membuang semua gambarku yang kubuat bersama Sarah. Orang tuaku tak pernah lagi menyebutkan namanya lagi dan mereka juga menyuruhku melupakannya. Seakan-akan Sarah tak pernah ada. Ya aku bingung dengan kelakuan mereka, namun kupikir ini karena mereka sangat sedih dengan kepergian Sarah sama sepertiku. Hingga suatu hari ibu membawaku berbelanja. Saat mengantri di kasir, aku melihat sebuah poster di dinding. Di sana terdapat wajah Sarah. Aku takkan pernah melupakan wajah lucunya. Di bawah fotonya terdapat tulisan, aku pun membacanya. Orang hilang, Sarah Wenfield, umur 16 tahun, diculik dari rumahnya. Jika Anda mengetahui keberadaannya, harap laporkan segera kepada polisi. Nah, jadi ini adalah urban legend di Jepang yang berjudul Sarah, adalah kisah tentang penculikan. Ternyata Sarah itu seorang anak yang berumur 16 tahun dan Sarah ini ternyata dibawa oleh kedua orang tua si aku ini. Dia itu ternyata hasil dari penculikan. Jadi orang tua si aku ini menculik anak berumur 16 tahun terus diculik. Nah di situ dijadikan Sandra atau entah apa gitu. Makanya di situ si Sarah seperti apa, banyak
penolakan gitu, menjerit-jerit, nangis segala macam, berisik hingga ditaruh di basement, dan di kamarnya pun ada kerangkengnya gitu kan supaya nggak bisa keluar gitu. Namun si aku ini dia yang nggak tahu apa-apa gitu kan, mungkin umurnya 17 atau 18 di atas Sarah gitu kan, karena dia pengen punya adik kan, karena dia pengen punya adik dan ayah ibunya yang ngasih dia adik gitu. Kirain sih itu hasil adopsi atau apa, ternyata di situ adalah hasil penculikan dari hasil poster terakhir. Nah, untuk kalian hati-hati ya di jalan juga bertemu seorang atau apa gitu, agar tidak jadi korban penculikan seperti urban legend Sarah ini. Nah, mungkin nggak jelas juga sih di akhirnya juga, itu di akhirnya hilang gitu aja, entah atau dijual atau memang dia dibunuh atau nggak ada yang tahu gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu, walaupun pengen nyeritain 10 urban legend, tapi 3 urban legend juga mungkin udah cukup kali ya, biar kalian nggak terlalu penasaran. Baca di Mengaku Backpacker tuh banyak kisah-kisah gitu di situ. Itu web kesukaan saya juga gitu, di situ juga ya banyak lah bikin kita penasaran, juga ada banyak riddle di situ. Dan kalian mungkin bisa menghilangkan bed rest kalian gitu di rumah dengan membaca-baca artikel yang misteri seperti itu, atau kalian berjiwa detektif, kalian bisa memecahkan kasus-kasus yang di situ. Mungkin next di kesempatan berikutnya kita akan cerita lagi tentang urban legend. Di sini saya cuma bisa membacakan 3 dulu. Oke, sampai jumpa di cerita urban legend yang berikutnya. Walaupun nggak bisa masih 10, cuman mungkin 3 dulu cukup kali ya, sisanya next time friends. Oke? Jangan lupa di komen kalian ingin, mungkin ada referensi, ada cerita apa yang seru di website apa gitu, mungkin bisa saya juga bisa baca gitu. Sehat terus ya, dadah.